Baik, mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam Ayub pasal 42, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan Engkau menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema mengenal yang kupercayai. Minggu lalu kita masih belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Nuh. Bagaimana Nuh hidup menyenangkan Tuhan. Hidup Nuh menyenangkan Tuhan dengan dia percaya sungguh-sungguh. Lalu Nuh juga menyenangkan Tuhan dengan ketaatan sepenuh hatinya. Dan yang ketiga, Nuh menyenangkan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Pagi ini kita masih berbicara tentang percaya. Mengenal yang kupercayai. Saya harus tahu apa yang saya percayai. Di sini ada yang biasa sakit luka pakai obat kampung, ada. Kalau sana ada yang pesan apa-apa. Tapi kalau potong biasa sakit dan pakai obat kampung, luka dan pakai obat kampung, maka lihat kena potong parang dong, yang potong cari dalam bunga putih. Orang Inggris bilang apa namanya, mausuf muti. Picari, puncak atau titik tempe, dan potong meyakini, mempercayai bahwa ini akan mendapatkan kesembuhan. Nah, Bapak Mama berbicara tentang iman, berbicara tentang Tuhan, itu perlu kita tahu, kita mengenal apa yang kita percaya. Kalau kita dalam iman kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang di sini tidak percaya Tuhan Yesus? Bisa angkat tangan. Tidak ya, kita semua di sini percaya Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, percaya seperti apa kepada Tuhan Yesus? Kita mungkin percaya kepada Tuhan, itu percaya dalam iman kita, kepercayaan kita itu hanya karena cerita Alkitab. Atau orang bilang historical faith. Sejarah mencatat, kita percaya bahwa ada penciptaan. Kita percaya cerita Nuh. Kita percaya Tuhan Yesus pernah lahir di kandang. Kita percaya Tuhan Yesus disalibkan. Kita percaya seperti apa Tuhan Yesus itu mati. Tapi kita percaya karena memang cerita Alkitab.
kepercayaan kita percaya bahwa kalau saya sakit, Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya susah, Tuhan pasti tolong saya. Pengenalan kita kepada Tuhan hanya sebatas itu. Ataukah kita mengenal Dia? Sungguh-sungguh kita mengenal Dia, mengenal siapa yang kita percaya. Nah, pagi ini Bapak Mama saudara-saudara, ketika kita membaca teks ini, maka ini kita melihat bahwa ini adalah respon Ayub yang terakhir terhadap segala pergumulan yang dialami. Bagian ini bisa dikatakan sebagai jawaban atas pergumulan panjang Ayub. Dan yang menarik Bapak Mama saudara-saudara, dalam pasal yang ke-42 ini ada 2 perikop Lembaga Alkitab Indonesia menempatkan ini paling utama. Baru setelah itu masuk pada pemulihan diri. Nah, kalau demikian Bapak Mama, ini menjelaskan kepada kita bahwa pemulihan ini bukanlah jawaban atas pergumulan lain. Bahwa dia sudah menang sebelum kondisinya betul-betul dipulihkan. Dan demikian kita dapat menerima bahwa akibat dari kemenangan itu dia mendapatkan pemulihan. Bapak Mama, ini poin yang sangat penting untuk kita tekankan. Karena banyak orang Kristen menganggap bahwa jawaban atas setiap persoalan itu adalah perubahan keadaan. Orang Kristen selalu menganggap bahwa jawaban atas setiap pergumulan itu adalah perubahan keadaan. Itu sebabnya kita menganggap kalau orang yang sakit dan disembuhkan itu jawaban Tuhan. Betul kosong Bapak? Betul kosong deh. Ya. Tapi waktu kalau sakit dan mati, kita tidak pernah berbicara bahwa ini jawaban Tuhan atas doa kita. Ada yang setuju? Seringkali Bapak Mama, kondisi seperti ini yang suka membuat kita memahami tentang Tuhan. Karena kita berpikir bahwa perubahan kondisi itu merupakan jawaban doa. Kalau sakit dan mati itu bukan jawaban doa. Itu satu yang suam. Itu banyak. Kita nggak pernah berpikir bahwa itu jawaban. Atau misalkan kita mengalami kekurangan dan dicukupi, kita merasa itu jawaban doa. Tapi kalau kita kekurangan, kita bekerja setengah mati, kita berpikir bahwa ini bukan jawaban doa, ini kita punya hasil usaha dan lain sebagainya. Tapi menarik sekali, Ayub dalam bagian ini menekankan kepada kita bahwa dia mengalami kemenangan sebelum dia mengalami perubahan keadaan. Tuhan belum memulihkan kondisi. Karena itu Bapak Mama, saya mau katakan begini bahwa jawaban sejati seringkali bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita sendiri. Perubahan sejati seringkali bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita. Bagaimana kita memandang satu persoalan? Seringkali kita menuntut bahwa keadaan itu harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan, tapi kita tidak pernah memikirkan. Ini kita melihat keadaan itu dari sudut pandang yang lain. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, hal apa yang perlu kita pelajari? Mengenal yang kupercayai. Apa yang kita kenal?
yang kita bicarakan di sini. Bagaimana kita mengenal kuasa ini? Bapak Ibu coba perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sana berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Pengakuan Ayub di sini diungkapkan dalam keadaan dipulihkan. Hal ini berarti sebelum dipulihkan, hal ini berarti bahwa apa yang dimaksudkan dengan rencana Allah itu tidak termasuk pemulihan keadaan ini. Kalau boleh kita melihat Bapak Ibu dalam pasal 38 sampai pasal 41, itu kira-kira bagian ini adalah respon dari ayat itu. Kalau Bapak Mama membaca bagian itu, maka di sini kita melihat bagaimana Allah menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal 38 sampai 41, Allah sedang menunjukkan dirinya kepada Ayub bahwa dia berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Alam semesta dipenuhi dengan begitu banyak petunjuk tentang kekuasaannya. Itu sebabnya dia memutuskan, dia melakukan dan mengatur segala sesuatu. Ada seorang berkata begini, kalau engkau melihat kekuasaan Allah, maka lihatlah alam semesta ini. Engkau ada di gunung, maka engkau berpikir, siapa yang menimbun tanah setinggi ini? Sehingga ini membuat berbeda dari tempat yang lain. Maka ingatlah, itu kuasa Tuhan. Itu sebabnya Ayub mengakui bahwa di balik segala sesuatu, termasuk kesengsaraan yang menimpa dirinya, itu adalah rencana Allah. Dan rencana Allah ini bersifat pasti. Bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu, Allah sanggup juga menuntaskan setiap rencana yang dilakukan. Dan ingat Bapak Mama, bahwa rencana Allah ini bersifat sangat pasti dan tidak mungkin digagalkan oleh siapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Ayub memandang segala sesuatu yang menimpa dirinya adalah rencana Allah, maka semua peristiwa yang dia alami dalam peristiwa yang diceritakan dalam pasal 1, pasal 2, bahkan kalau kita lihat tindakan iblis sekalipun, itu ada dalam rencana Tuhan bagi dia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Allah seharusnya tidak membiarkan iblis untuk melakukan rencananya yang jahat bagi Ayub. Harusnya seperti itu. Tapi ketika Allah memberikan pembiaran itu, pembiaran dalam tanda kutip, maka ini bukan sebuah pembiaran pasif, tapi ini sebuah pembiaran berdaulat. Tujuannya supaya Ayub memahami, mengenal bahwa dia berkuasa. Bapak Mama Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan poin ini. Apa yang sudah kita ketahui tentang kuasa Tuhan? Kita hanya mau lihat bahwa kejadian-kejadian spektakuler dalam hidup ini, itu sajakah yang disebut dengan kuasa Tuhan? Seringkali kita melihat bahwa kejadian spektakuler seperti apa, orang mati dibangkitkan, kita akan menceritakan bahwa itu kuasa Tuhan. Tapi waktu kita ada, hari ini ada, besok ada, kita seringkali berkata bahwa, bahkan bukan berkata, kita tidak pernah berpikir bahwa itu kuasa Tuhan yang kita alami. Amin. Kita tidak pernah berpikir demikian. Yang kita berpikir itu kejadian yang spektakuler, kejadian yang hebat.
Contoh cerita Alkitab, waktu Musa membelah laut Teberau. Oh, wow, ini peristiwa yang dahsyat menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi makan bangsa itu dengan mana? Tuhan memberi makan bangsa itu dengan daging bulu puyuh dan lain sebagainya. Kita akan berpikir bahwa itu kejadian yang dahsyat. Tapi untuk hal-hal yang sederhana yang mungkin kita pikirkan, kita tidak pikirkan tentang itu. Keadaan kita sehat, keadaan kita baik-baik saja, kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Karena itu mari kita mengenal Dia lebih dalam lagi tentang kuasa. Poin yang kedua yang saya mau angkat di sini, bahwa kita mengenal Dia dalam hikmat. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita perhatikan ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Perhatikan yang saya garis bawahi, menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Ibu bapak saudara yang terkasih, dalam penderitaan yang berat kita seringkali membombardir Allah dengan deretan pertanyaan. Misalkan kita di dalam penderitaan, maka kita bisa bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Satu peristiwa yang pernah dialami oleh orang tua saya. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh waktu dalam keadaan sakit dan harus dioperasi, dan ternyata hasil operasi itu gagal. Lalu dia bertanya kepada semua anak-anak yang mengasihi Tuhan, karena semua anak-anak melayani Tuhan. Dia bilang, di mana Tuhan? Kalau Tuhan sungguh-sungguh ada, di mana Tuhan? Pengalaman yang sama ketika saudara ipar saya meninggal. Istrinya bertanya kepada saya, di mana Tuhan? Tidakkah selama ini saya berseru kepada Tuhan? Apakah Tuhan peduli dengan saya? Mengapa Tuhan membiarkan suami saya harus meninggal? Mengapa? Dan dia merasakan dia tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti atas penderitaan yang dia alami. Bapak-Bapak, manusia itu tidak mau hidup di dalam kebingungan dan ketidaktahuan. Dan kadang-kadang yang lebih celaka lagi, bahwa seringkali kita hanya ingin jawaban itu cenderung menurut apa yang masuk akal dan menyenangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub juga melakukan hal tersebut. Dia menanyai Allah dan mempertanyakan keadaannya. Dia menuntut sebuah penjelasan. Menariknya, Allah tidak memberi jawaban langsung atas sebuah pertanyaan itu. Dia justru menjawab dengan pertanyaan. Tuhan kembali bertanya kepada Ayub, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa siapakah yang menyelubungi nasihatku? Siapakah yang menyelubungi hikmatku tanpa pengetahuan? Jadi jelas ayat di sini menunjukkan kepada kita siapa Allah dan siapa manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan selalu memiliki pertimbangan, dan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu kita lihat harus dari versi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayat Alkitab di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 di sana melukiskan tentang hikmat dari Allah sendiri. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terserani jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau
adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Papa mama saudara-saudara, pikiran kita itu tidak bisa mencapai apa yang Allah pikirkan. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan bagi kita? Tidak ada orang yang bisa mengetahui itu. Ya. Ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan dalam diri kita. Bahwa Allah yang penuh hikmat, Dia melakukan segala sesuatu itu dengan alasan tertentu. Dia melakukan sesuatu dengan alasan tertentu, dan tidak ada hal apapun yang terjadi dalam diri kita sebagai anak Tuhan dengan alasan tidak baik. Apa yang Tuhan buat bagi kita sungguh baik. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat bahwa kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan, hikmat Tuhan bagi kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ketiga bagian B dikatakan hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak kuketahui. Hal-hal ajaib bagiku, yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Kita tidak pernah mengetahui apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi waktu kita memahami hikmat Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita percaya bahwa tidak ada tujuan yang tidak baik yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Yang ketiga yang kita belajar dari bagian ini, mengenal Dia yang percaya adalah mengenal Allah lebih pribadi. Tadi saya katakan bahwa kita bisa mengenal Allah hanya melalui cerita sejarah, atau kita bisa mengenal Tuhan hanya melalui kehidupan praktek kita. Tapi bagaimana secara pribadi kita mengenal Allah? Jadi Bapak Mama saudara-saudara, poin ketiga yang saya mau angkat di sini, bagaimana kita mengenal Allah lebih pribadi dan dalam hidup ini. Kita perhatikan ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Mama, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menceritakan bahwa Ayub itu hidup di dalam sistem keagamaan yang cenderung retributif. Maksudnya di sini bahwa Ayub hidup dalam sistem keagamaan di mana memiliki pemahaman bahwa penghukuman itu biasa setimpal dengan apa yang kita lakukan, atau berkat Tuhan itu selalu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Karena itu mau mengukur seorang diberkati Tuhan, maka lihat apa yang dialami hidupnya. Jadi Bapak Mama, dalam pasal yang pertama kita melihat di situ kondisi Ayub, diceritakan bahwa dia orang yang saleh. Kesalehan Ayub itu ditunjukkan lagi Bapak Ibu dengan berkat-berkat yang dia alami, dia terima. Yang pertama berkat keturunan. Dia punya berapa anak Bapak Mama? Ayub punya berapa anak? 10 anak. Berapa anak laki-laki? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mama perjanjian lama itu, pokoknya kalau orang sudah ada anak, sudah ada keturunan, itu dilihat bahwa dia sedang mengalami kutukan Tuhan. Tapi kalau orang punya keturunan, ini orang diberkati, apalagi banyak anak. Ini orang diberkati. Tapi lihat Bapak Ayub, bukan hanya punya keturunan yang banyak, tapi Ayub dia punya harta yang berlimpah. Wow, ini keluarga yang sempurna, pribadi yang sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu bahwa ketika apa yang dialami oleh Ayub ini sesuatu bertabrakan dengan
dirinya sendiri pun ada dalam penderitaan. Karena itu Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Seringkali kita juga memahami hal seperti ini, bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidup baik-baik saja, yang hidup berkecukupan dan lain-lain. Kita toleransi. Tapi lihatlah persoalan yang muncul di sini. Terbalik. Ayub yang saleh ditimpa dengan semua yang buruk, dan dalam kacamata publik Ayub sementara dikutuki oleh Tuhan. Bapak Mama, dalam penderitaan awal, Ayub coba memahami kerangka teologi yang seperti ini. Lalu dia gagal untuk memahaminya. Tidak hanya itu, sahabat Ayub memandang situasi seperti itu. Maka tidak heran mereka terus-menerus berusaha meyakinkan Ayub tentang dosa-dosa. Karena apa? Bagi mereka, orang yang saleh tidak mungkin mendapatkan penderitaan demikian. Karena itu, penderitaan yang dialami Ayub itu disebabkan oleh dosa. Tapi kali ini Ayub memahami sesuatu yang luar biasa. Dia keluar dari zona pikiran dan dia mengenal Allah dengan cara yang berbeda. Kalau yang pertama dia mengenal Allah bahwa Allah hanya memberkati orang kalau dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yaitu kita bisa melihat dengan apa yang ada di dalam kehidupan fisiknya. Maka sekarang dia mengenal Allah dengan cara yang lain. Dia mengenal Allah dengan cara yang lain. Dan di sini Tuhan sedang melatih Ayub supaya keluar dari zona pikiran yang lama. Tuhan latih Ayub supaya keluar dari itu pikiran yang lama, bahwa tidak selamanya orang yang hidup saleh dapat yang baik-baik dari Tuhan. Orang yang saleh pun mendapatkan penderitaan. Itu sebabnya di dalam ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oh, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau sekarang kita juga hanya mendengar Tuhan lewat pendeta, hanya mendengar atau tahu Tuhan lewat pelayanan majelis, bisakah kita keluar dari zona nyaman kita ini untuk kita mau mengenal Tuhan secara pribadi? Maukah kita merasakan kuasanya, hikmatnya secara pribadi? Jangan hanya dengar apa yang orang lain katakan tentang Tuhan, tapi saya sendiri mau kenal siapa Tuhan itu dalam hidup saya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hanya datang gereja karena tradisi kita, beta orang Kristen jadi kita harus gereja, bukan karena pengenalan pribadi kita dengan Tuhan, maka sia-sia. Itu sebabnya seringkali saya katakan, apa yang mendorong waktu engkau datang kepada Tuhan? Apakah itu pengenalan kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih. Hari ini beta mau di gereja. Terima kasih karena penyertaan Tuhan dalam hidup. Beta tahu bahwa Tuhan membentuk beta melalui firman Tuhan yang ada di kita. Berarti datang mencari Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Konsep seperti ini yang harus ada di dalam orang Kristen. Orang yang hanya mendengar Tuhan dari orang lain, mengenal Tuhan dari orang lain, dia tidak punya penilaian apapun. Satu ajaran datang goncang ke sana, satu ajaran goncang ke sini. Karena dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak, mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ingat bahwa kita tidak hanya mengenal tentang Allah secara
secara umum, tapi kita betul-betul mengenal Dia dalam arti kita sungguh memahami Tuhan dalam hidup kita secara nyata. Dalam keadaan apapun kita mempercayai Tuhan secara nyata. Mari kita renungkan ini. Ini 3 poin yang saya sampaikan kepada Bapak Mama Saudara. Mengenal yang percaya, yaitu kita sungguh-sungguh mengenal kuasa. Yang kedua, mengenal hikmatnya, bahwa kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Yang ketiga adalah kita mengenal Dia secara pribadi.